Oke, selamat siang. Kembali lagi bertemu dengan saya Purwanto, penggemar bonsai Indonesia dan juga tanaman hias. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk mempersiapkan media tanam atau metan dalam bahasa pertaniannya, media tanam. Nah, media tanam yang akan saya buat ini adalah media tanam yang secara umum yang biasa bisa dipakai untuk tanaman hias, terus kemudian juga untuk menyuburkan bonsai, juga untuk sayur-sayuran juga bisa diaplikasikan. Nah, saya mungkin banyak sekali pendapat ataupun cara-cara yang lain, tetapi cara yang saya buat adalah cara yang sudah saya coba sendiri ya. Nah, di sini saya akan membuat media tanam yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama pasti kita butuh tanah ya. Nah, tanah sebagai rumahnya dari tanaman, terus kemudian juga pupuk. Nah, pupuk yang saya pakai murni adalah pupuk kandang. Bisa pupuk sapi dari kandang sapi, kambing. Nah, kebetulan saya ada daerah sini ada dekat kandang kuda, jadi saya memakai pupuk kandang yang dari kuda. Nah, pupuk kandang ini pastinya adalah pupuk kandang yang sudah matang ya, pupuk kandang yang sudah bentuknya sudah tidak berupa kotoran hewan lagi, tapi sudah berbentuk tanah yang sangat subur. Jadi warnanya nanti juga bisa dilihat. Nah, masing-masing itu kita kecampurkan jadi satu dengan perbandingan 1 pupuk, 1 tanah, dan 2 sekam ya. Jadi saya akan menggunakan ember ini sebagai takarannya, jadi untuk mempermudah. Nah, kecuali nanti kalau yang sudah biasa membuat dengan perasaan aja, dengan feeling bisa, tapi ini untuk mempermudah penakarannya, lebih baik saya contohkan dengan ember ini. Ini sekarang saya akan ambil tanahnya dulu. Ini tanah cukup 1 ember misalnya. Nah, biar cepat saya akan tuangkan. Nah, ini adalah tanahnya 1 ember tanah. Nah, jangan lupa juga kalau di tanah namanya tanah alam yang kita gali, misalnya di halaman, gali di pekarangan, itu kan pasti ada tercampur, ada kadang batu, kotoran-kotoran ya. Sambil kita ratakan gitu, kita pilih lah, kita usahakan seminim mungkin campuran-campuran yang nggak perlu. Nah, ini tanahnya. Terus kemudian kita pupuknya nih, pupuk kandang. Ini pupuknya juga 1 ember. Ya, ini. Nah, bisa dilihat di sini pupuk yang saya gunakan adalah pupuk yang sudah benar-benar matang. Jadi tidak kelihatan lagi bau maupun kelihatan seperti kotoran binatang atau hewan piaraan ya, tapi sudah berbentuk seperti tanah. Tapi sangat bagus sekali untuk tanaman. Nah, yang terakhir ini sekam. Oh ya, sekedar informasi juga, sekam yang dipakai adalah sekam yang kalau bisa sudah terhindar dari yang mentah, yang kadang-kadang ada yang belum kegiling, karena nanti akan mempengaruhi begitu kita tanam akan tumbuh tanaman padinya kadang-kadang. Nah, itu jadi akan lebih baik kalau menggunakan sekam yang sudah lama, sekam yang sudah lapuk. Warnanya kan tidak cerah lagi, tapi sudah ada kayak ancur-ancur begitu. Itu akan lebih bagus lagi. Ini 2.
saja. Nah, pemirsa, jadi dari ketiga unsur ini kita harus aduk rata sampai benar-benar menyatu. Jadi kita aduk benar-benar merata semua, jangan sampai ada yang masih bentuk bungkalan-bungkalan. Nah, perlu juga ditemukan. Ya, saya sarankan menggunakan sarung tangan ya, biar nggak kotor. Tapi karena saya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, jadi lebih enak nggak pakai sarung tangan. Benar-benar kita aduk jadi satu, benar-benar harus campur. Nah, juga perlu diketahui kadang-kadang tanah, tidak semua tanah itu setiap daerah itu sama ya. Kadang-kadang tanah itu kalau misalnya disiram memang dia gembur bagus, tapi pas begitu agak mengering dia akan padat mengeras. Nah, itu biasanya kan tanaman itu yang akan menyusahkan atau menyulitkan akar untuk berkembang karena terlalu padat. Nah, salah satu fungsi dari sekam ini adalah untuk melonggarkan pori-pori di dalam tanah. Jadi pas begitu kita lakukan penyiraman kepada tanaman, itu air mudah terserap, akar juga bisa mudah bernafas, mudah mencari makanannya, dan akan mudah berkembang. Di samping itu sekam juga bisa menjaga kelembapan tanaman, menjaga kelembapan tanah. Sedangkan fungsinya pupuk itu sendiri adalah memberikan vitamin atau nutrisi kepada nanti tanaman itu sendiri. Jadi tanahnya itu sebagai medianya atau rumahnya tanaman ya. Terus kemudian sekamnya itu untuk membuat rongga-rongga tanah itu terbuka. Jadi di tanaman itu poros, kalau disiram tanah itu mudah tembus, akar mudah menyerap sari-sari makanan atau yang dihasilkan dari pupuk itu untuk menyuburkan itu tanah, dan akhirnya ya tanaman akan bagus nanti pertumbuhannya. Nah, ini sudah lumayan bercampur. Oh ya pemirsa, saya juga nanti akan memberikan contoh untuk penanamannya dan seberapa porosnya media yang saya campur ini, dan juga pemirsa tahu perbedaannya setelah nanti dicampur sekam, pupuk, tanah itu jadi satu. Jadi kalau sudah dipakai bagaimana gitu kan. Terus saya punya beberapa bibit calon bonsai ya, itu namanya pohon kimeng. Kemudian hasil dari pruning, pemotongan cabang-cabang yang nggak pakai gitu kan, daripada dibuang kan sayang, saya budidayakan.
karena sudah di alam pasti sudah mulai jarang gitu kan kalau untuk bahan-bahan bonsai. Jadi kita juga coba untuk membudidayakan bukan ya, membudayakan untuk membudidayakan. Jadi nanti ya mungkin memang lama namanya dari kecil itu, tapi paling tidak untuk kedepannya bisa menyediakan bahan-bahan bonsai, tidak harus langsung ngambil dari alam, tapi dengan dari budidaya. Nah ini pemirsa, jadinya sudah tercampur semua media tanam ini. Ini sudah siap dipakai, digunakan. Jadi seperti ini. Sudah tercampur tanah, pupuk sama sekam. Lihat. Walaupun disiram nanti dia tidak akan mengeras. Jadi akan tetap poros, ini hasil seperti ini. Ya. Nah kemudian saya akan aplikasikan langsung kepada tanaman ya. Sebentar saya akan siapin tanamannya. Ya pemirsa, inilah bibit kalau untuk bahan bonsai ya. Jadi ini adalah bahan-bahan yang saya ambil dari pohon bonsai kimeng saya yang ada, dan mulai ada pembentukan, pemilihan cabang, kita potong-potong. Nah daripada dibuang, saya tanam. Ini umur kurang lebih sudah 1 bulan lebih sedikit lah, belum ada 2 bulan ini. Karena dari ujung-ujung ranting yang saya potong saya tanam. Tapi sekedar informasi, tanamannya medianya bukan yang dari ini, karena ini benar-benar hanya setekan. Jadi medianya hanya menggunakan pasir, ya, hanya menggunakan pasir. Tapi ya pasir kan terkenal, apalagi pasir sungai itu yang terkenal ada lumpur-lumpurnya, itu kan juga mengandung makanan. Nah, kemudian kita pakai juga saya sedikit campur dengan pasir malang untuk memberikan dia lebih poros biar tidak ada pembusukan. Dan ini hidup semua. Ini satu polybag ada yang isinya 3 batang, ada yang 2. Nah ini saya akan pindahkan karena pasti sudah akarnya udah keluar akar. Nah untuk media ini adalah media yang sudah, untuk bahan seperti ini yang sudah berakar, jadi akarnya akan mudah nembus juga, akan lebih menyuburkan. Kalau ini kan tadi setekan saya tancepin udah tumbuh, yang dengan metal pasir saja. Nah ini mungkin bisa di zoom, bisa dilihat. Ini sekarang saya bongkar. Nih, ini adalah pasir malang sama pasir kali saya campur. Nah ini medianya aslinya tidak ada sama sekali, tidak ada pupuk. Nah ini akarnya belum banyak tapi sudah lumayan keluar banyak. Nih, ya bisa dilihat ini kurang lebih 1,5 bulan ini sudah. Jadi sudah muncul tunas-tunas baru, saya berani udah, karena akar udah keluar. Nah kemudian karena tadi satu pot isinya 2, sekarang kita pisahkan untuk sendiri-sendiri. Jadi satu polybag saya isi 1 pohon. Nah pasir ini jangan dibuang. Jadi tidak apa-apa, karena di sini adalah nutrisi sudah ada di sini. Ini kita bisa campurkan juga nanti kalau misalnya kita mau. Atau untuk menambah poros, pasir tetap dimasukkan di dasarnya, di pertama gini. Paling tidak bawahnya itu
ada tempat untuk pembuangan airnya gampang. Nah, terus kemudian ini campurkan aja lagi, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ini tadi 1 polybag, ya ini tambah polybag lagi. Jadi nanti biar jadi 2 polybag ini nggak apa-apa. Nah, ini untuk menambah, istilahnya habis dari balita yang belum makan makanan gitu, sekarang sudah mulai kita belajarin makanan yang ada vitaminnya nih, yaitu dari pupuk kan. Nah, ini sudah ada pupuknya. Ini akan tetap poros nih. Jadi ini nggak apa-apa dicampur lagi. Jadi kita tetap memanfaatkan media tanam yang ada. Masih kita bisa pakai, cuman kita tambahkan pupuknya ini. Nah, terus ya ini sudah setengah ya isinya. Nah, di sini sengaja karena ini akarnya belum banyak. Kalau misalnya tak buang tanahnya, takut nanti akar-akar yang muda itu patah. Jadi saya biarkan masih ada media tanam aslinya tadi ya, masih dari pasir. Kita taruh aja di sini. Nah, kita masukin lagi tambah. Nah, begini. Ini tadinya 1 pot jadi 2 pot sekarang ya, jadi yang lain juga kita perlakukan sama persis. Tuh akarnya nih. Nah, ada yang udah banyak, kemudian lebih banyak ini. Lagi kita campur dengan. Semua tumbuh. Jadi apa yang saya setek selama ini Kimeng ini dengan pasir Malang campur pasir kali, bisa dibilang 100% ada yang mati, hidup semua. Jadi untuk bibit stekan dari Kimeng lumayan gampang untuk di stek. Nah, nanti suatu saat akan saya buat juga tutorial bagaimana cara menyetek
pohon kimeng ini ya, setekan kimeng yang dari dahan kecil-kecil, tapi juga sebenarnya sudah banyak sekali tutorial maupun informasi yang bisa kita dapat dari teman-teman dan sahabat bonsai, penggemar bonsai Indonesia, karena di YouTube juga banyak sekali sudah, dan banyak sekali metode-metode yang dibuat bagaimana untuk cara penyetekan bibit dari setekan untuk pohon beringin kimeng atau ficus kimeng ini. Satu pot lagi. Semua itu tiga-tiganya akarnya udah kelihatan semua. Jadi dari yang saya bongkar semuanya sudah punya akar. Nah, beginilah pemirsa dari sahabat penggemar bonsai Indonesia. Beginilah media tanam langsung saya aplikasikan ke dalam tanaman saya ya. Jadi bahan bonsai kimeng ya yang sudah saya stek, kemudian sudah keluar akar, sudah ada terubus daun-daun muda, saya pindahkan ke media tanam yang saya buat tadi. Jadi ini seperti ini hasil akhirnya. Nah, tentunya setelah ini kita siram semua basah ya, semua kita siram sampai penuh. Nah, airnya sampai nanti kita bisa lihat bagaimana penyerapannya. Nah, jangan lupa karena ini baru dipindahkan, jadi jangan langsung dijemur. Jadi usahakan ditaruh di tempat yang sedikit agak teduh. Bisa di bawah pohon yang besar ataupun di kalau bisa di paranet yang ada atapnya paranet itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, demikianlah sahabat penggemar bonsai Indonesia.
Semoga video ini bermanfaat, dan seandainya bermanfaat dan mungkin Anda senang dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya biar setiap video baru saya Anda akan mendapatkan informasi sebelumnya. Terima kasih. Salam penggemar bonsai Indonesia.